Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan topik kuliah sitogenetika dan penerapannya. Kuliah ini disiapkan oleh Dr. Rina Susilowati dan saya Diwajani Purnomosari dari Departemen Histologi. Pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai definisi dari sitogenetika. Apa yang dimaksud dengan sitogenetika? Sitogenetika adalah ilmu yang mempelajari kromosoma dan kelainannya. Jadi, pada kuliah ini kita akan membahas tentang kromosoma serta indikasi klinis analisis kromosoma, termasuk sumber sampel dan metode analisis yang banyak digunakan. Pembahasan akan kita lanjutkan dengan karyotype atau karyotipe dan nomenklatur kromosoma normal serta kelainan kromosoma yang meliputi kelainan jumlah dan kelainan struktur. Kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan kromosoma. Kromosoma merupakan struktur di dalam nukleus yang terdiri dari protein dan DNA. DNA penyusun kromosom adalah satu molekul panjang yang tersusun sebagai benang berpilin atau sering disebut sebagai double helix. DNA dalam kromosoma individu adalah satu molekul panjang menyerupai benang berpilin. Dan DNA pada satu kromosoma tersusun dari 50 hingga 250 juta nukleotida. Atau disebutkan 50 sampai 250 juta pasang nukleotida. Jumlah seluruh nukleotida pada kromosoma di satu sel manusia adalah sekitar 6 miliar. Setiap kromosoma mengandung beberapa ribu gen yang ukurannya bervariasi dari beberapa ribu hingga 2 juta nukleotida. Masih ingat apa saja komponen nukleotida yang menyusun DNA? Nukleotida terdiri dari gula, fosfat, dan basa. Gula penyusun nukleotida pada DNA adalah deoksiribosa. Basa penyusunnya terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan timin. Molekul DNA yang panjang melingkar pada protein histon dan membentuk kromosom. Pilinan kromosoma dapat memadat dan dapat diamati dengan jelas, namun bila longgar akan sulit diamati. Bagaimana caranya dan kapan kita bisa mengamati kromosoma? Apakah mikroskop cahaya dapat digunakan untuk mengamati kromosoma? Ya, kita dapat mengamati kromosoma dengan mikroskop cahaya. Namun, kromosoma lebih mudah diamati saat sel sedang ada di fase mitosis. Mohon diingat kembali mengenai siklus sel atau siklus pembelahan sel yang terdiri dari fase mitosis dan interfasis. Pada foto terlihat bahwa pada saat interfasis kromosoma dalam keadaan tidak memadat. Dalam kondisi tersebut, masing-masing kromosoma tidak terlihat sebagai suatu struktur yang bisa dikenali di bawah mikroskop cahaya. Sedangkan saat fase mitosis dimulai pada profasis, kromosoma menjadi sangat memadat dan terlihat sebagai struktur unik di dalam inti sel. Fase mitosis dimulai dengan profasis, dilanjutkan
metafasis, anafasis, telofasis, dan diakhiri dengan sitokinesis. Hal ini sudah dibahas lebih detail pada kuliah siklus sel. Nah, kapan kromosoma paling mudah diamati? Tadi sudah kita sebutkan bahwa kromosoma paling mudah diamati dan diidentifikasi pada waktu metafasis. Kita ingat bahwa pada fase S atau fase sintesis, DNA telah digandakan sehingga sel memiliki 2 pasang kromatida. Pada waktu mitosis, masing-masing pasangan kromatida terhubung satu sama lain pada sentromerum. Selama tahap profasis hingga akhir mitosis, pada setiap sentromerum terbentuk kinetokor yang terhubung dengan mikrotubulus yang akan menarik pasangan kromatida menuju 2 kutub yang berlawanan. Berapa jumlah kromosom pada satu sel manusia? Sebagian besar sel manusia bersifat diploid, yang berarti pada satu sel masing-masing kromosoma tersedia dalam 2 salinan yang mengandung 2 cDNA. Dengan demikian, masing-masing gen juga tersedia dalam jumlah 2 salinan. Pada satu sel manusia terdapat 22 pasang autosoma dan 2 kromosoma seksual atau sering kita sebut seks kromosom. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 46 kromosoma. Jumlah ini adalah sama dengan 2N kromosoma atau 2C DNA. Pada manusia, jumlah kromosoma 2N sama dengan 46 kromosom. Ini merupakan kondisi euploidi yang berarti memiliki jumlah dan komposisi kromosoma yang lengkap. Pada akhir fase S, DNA telah digandakan sehingga sel tersebut memiliki 4 cDNA. Walaupun DNA-nya telah digandakan, pasangan kromatida masih terhubung pada sentromerum sehingga masing-masing masih disebut sebagai 1 kromosoma. Pada akhir fase mitosis, kromatida dibagi menjadi 2 sel anak sehingga masing-masing sel anak tetap memiliki 46 kromosom. Kromosoma itu sering digolongkan berdasarkan letak sentromerusnya. Kita mengenal kromosoma telosentrikum. Kromosoma ini mempunyai sentromerus pada bagian ujung. Dan pada saat kromosoma bergerak menuju salah satu kutub sel pada tahap anafasis, kromosoma ini tampak seperti batang. Namun demikian, kromosom telosentrikum tidak ditemukan pada manusia. Kromosoma berikutnya adalah kromosoma akrosentrikum. Kromosoma ini mempunyai sentromerus di suatu tempat antara ujung dan tengah kromosoma. Dan selama tahap anafasis, kromosoma tampak seperti huruf J. Pada manusia, kromosoma 13, 14, 15,
21 dan 22 merupakan kromosoma yang termasuk kromosoma akrosentrikum. Jenis berikutnya adalah kromosoma metasentrikum dan submetasentrikum. Kedua jenis kromosoma ini mempunyai sentromerum di bagian tengah dan tampak seperti huruf V selama tahap anafasis. Apakah indikasi klinis untuk analisis kromosoma? Biasanya analisis kromosoma diperlukan untuk diagnosis baik prenatal maupun pasca natal. Indikasi diagnosis prenatal misalkan hasil pemeriksaan ultrasonografi janin yang tidak normal atau adanya riwayat kelainan kromosoma pada keluarga atau pada kehamilan sebelumnya. Sedangkan untuk diagnosis pasca natal biasanya meliputi infertilitas atau abortus berulang, bayi yang lahir dengan anomali kongenital atau lahir mati dengan sebab yang tidak dapat dijelaskan, atau misalkan adanya jenis kelamin yang tidak jelas atau ambigu, adanya keterbelakangan mental yang tidak dapat dijelaskan, atau kecurigaan adanya sindroma kelainan kromosoma dan keganasan. Apa saja sumber sampel untuk analisis kromosoma? Biopsi medula osseum atau sumsum tulang dan sampel darah tepi adalah sampel yang paling sering digunakan sebagai sumber sampel analisis kromosoma. Di dalam medula osseum banyak terdapat sel prekursor yang masih dalam siklus sel. Sedangkan apabila kita mengambil dari darah tepi ini selain relatif mudah diambil, limfositus T di dalam darah dapat dengan mudah diinduksi untuk membelah dengan penambahan fitohematoglutinin. Sumber umum lainnya untuk analisis kromosoma itu termasuk fibroblastus dari biopsi kulit, dan untuk diagnosis prenatal biasanya yang dipakai adalah villi choriolis atau sel janin yang diambil dari cairan amnion. Analisis kromosoma meiosis dilakukan dengan sampel ovarium atau testis. Metode apa yang kita gunakan untuk analisis kromosoma? Karyotyping itu adalah analisis karyotyping atau analisis karyotipe adalah metode standar untuk memeriksa kelainan kromosoma yang melibatkan DNA berukuran panjang, sekitar 5-10 juta pasang basa. Untuk kelainan yang berukuran lebih pendek, misalkan sekitar 100 kilobasa atau 20-200 kilobasa atau bahkan hanya 100 pasang basa, itu diperlukan metode lain untuk penegakan diagnosis. Metode umum pemeriksaan karyotipe akan dibahas pada sesi praktikum. Namun secara singkat, sel dari sampel akan dibiakkan dikultur, kemudian sel yang sedang membelah itu akan dihentikan pada fase mitosis sehingga kromosoma dapat diamati. Kemudian kromosoma difiksasi secara kimia dan diwarnai sehingga dapat diamati di bawah mikroskop cahaya.
Metode apa yang digunakan untuk pewarnaan kromosom? Pewarnaan yang paling banyak digunakan adalah pewarnaan gimsa. Hasil pewarnaan ini, tiap kromosom memiliki pita gelap dan pita terang, atau disebut sebagai stria. Ya. Karena itu metode ini sering disebut sebagai G-bending. Area gelap yang dikenal sebagai stria G adalah regio heterokromatika. Sedangkan area terang yang juga disebut sebagai pita G negatif adalah regio eukromatika. Metode lain adalah variasi dari G-bending, misalnya R-bending yang merupakan kebalikan dari pola G-banding, atau Q-banding yang menggunakan pewarnaan fluorescence, atau lainnya C-banding yang digunakan untuk memvisualisasi sentromerum, dan T-bending untuk memvisualisasi telomerum. Pada pembahasan selanjutnya, pembahasan terutama akan dilakukan pada kromosoma yang diwarnai dengan metode G-bending. Analisis sitogenetik konvensional disiapkan dengan gambar atau hasil fotografi gambaran pita kromosoma metafasis yang diamati di bawah mikroskop cahaya. Dari pengamatan tersebut, kemudian dibuat karyotipe. Apa yang dimaksud dengan karyotipe? Karyotipe adalah susunan sistematis kromosoma dari satu sel tunggal. Pada analisis kualitatif ini, masing-masing sel tunggal dapat mewakili kromosoma individu atau bahkan spesies. Karyotipe individu dari spesies yang sama sangat serupa. Kita lihat pada gambar ini, kromosoma yang terlihat di bawah mikroskop, kemudian dikenali dan disusun secara sistematis. Gambar di kiri berasal dari sampel. Apa perbedaan antara karyotipe laki-laki dan perempuan? Dari karyotipe, kadang perlu dibuat ideogram, yaitu gambar skematis atau diagram karyotipe. Nomenklatur kromosoma ditetapkan pada pertemuan para ahli tahun 1971 di Paris, sehingga sering disebut sebagai nomenklatur Paris. Aturan dasarnya adalah kromosoma diberi nomor sesuai ukuran dari panjang ke pendek. Jadi misalkan kromosoma nomor 1 merupakan kromosoma paling panjang. Kromosoma nomor 21 sebenarnya lebih pendek dari kromosoma nomor 22. Namun pada pertemuan tersebut sudah terlanjur diberi nomor 21. Sehingga nomor tersebut dipertahankan. Lengan kromosoma disebut lengan pendek dengan kode P dan lengan panjang disebut lengan Q. Tiap pita pada masing-masing lengan diberi nomor, contohnya P1, P2, P3, atau misalkan untuk lengan panjang Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Penomoran dimulai dari pita yang terdekat dengan sentromerum. Kromosoma manusia juga digolongkan menjadi 7 golongan
berdasarkan ukurannya. Kromosoma X berukuran sedang, satu golongan dengan kromosoma nomor 6 hingga 12. Kromosoma Y termasuk golongan kromosoma paling kecil bersama-sama dengan kromosoma nomor 21 dan 22. Fluorescence in situ hybridization atau sering kita sebut sebagai FISH adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu dari kromosoma. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi lokasi gen, translokasi atau kelainan khusus pada kromosoma tertentu. Reagen yang digunakan adalah probe berupa urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan DNA yang telah diketahui. Probe tersebut diberi label dengan penanda fluorescence, misalnya fluoresin. Probe akan melekat pada urutan basa DNA komplementer yang terdapat di kromosoma. Dan label nanti dapat diamati sebagai sinyal fluorescence di bawah mikroskop fluorescence. Dengan demikian, nukleotida tertentu dapat dikenali. Misalnya, pada gambar ini, sinyal fluoresen mengenali fragmen target yang diberi label dengan fluoresen merah. Banyak macam fluoresen dapat digunakan sebagai label untuk identifikasi kromosoma yang berbeda, seperti yang bisa kita lihat pada gambar B. Karyotipe dapat dilakukan menggunakan metode FISH. Metode ini menyenangkan dan jauh lebih mudah untuk dianalisis. Namun demikian, metode ini cukup mahal. Selain menyenangkan untuk dianalisis, metode FISH dapat digunakan untuk memvisualisasi segmen DNA in situ pada kromosoma interfasis. Bila pada satu sel terdapat lebih dari satu kromosom X, maka ada mekanisme kompensasi dosis kromosoma X sehingga hanya satu kromosoma X yang diaktifkan. Mekanisme ini sering disebut lionisasi karena dikemukakan pertama kali oleh Dr. Mary Lyon. Pada awal perkembangan sel, embrio menghitung jumlah kromosoma X-nya dan membuat semua kromosoma X kecuali satu yang dipilih secara acak menjadi tidak aktif. Dengan demikian, terlepas dari jumlah kromosoma X pada karyotipe, hanya ada satu set gen terkait X yang aktif dalam sel tersebut. Metilasi DNA memainkan peranan kunci dalam membuat kromosoma X menjadi tidak aktif. Apakah kromosoma X yang tidak aktif dapat dikenali? Pada metafasis, kromosoma X yang aktif dan tidak aktif terlihat sama. Hal ini karena semua kromosoma pada mitosis terkondensasi dan sebagian besar memang tidak aktif. Setelah akhir pembelahan sel, kromosoma X yang tidak aktif tetap terkondensasi, sementara kromosoma lain teraktifkan dan melanjutkan aktivitas transkripsi. Pada beberapa sel, kromosoma X yang tidak aktif dapat dilihat sebagai bar body
atau sex chromatin body atau drumstick. Fenomena ini memungkinkan metode yang sederhana untuk menentukan jenis kelamin menggunakan sel interfasis, terutama pada neutrofil di preparat apus darah tepi, seperti terlihat pada gambar di kanan bawah. Metode ini bukan metode yang dapat diandalkan dan biasanya hanya digunakan untuk mendapatkan gambaran awal jika analisis karyotipe belum dapat dilakukan. Kelainan kromosoma dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelainan jumlah dan kelainan struktur. Masih ingat euploidi? Nah, sel yang bersifat euploidi berarti jumlah kromosoma pada sel tersebut sesuai dengan jumlah normal pada individu tersebut. Bila jumlahnya berlipat dari 2N, misalkan menjadi 3N atau 4N, maka kelainan tersebut disebut poliploidi. Kelainan jumlah kromosoma dapat juga hanya muncul pada jumlah satu jenis kromosoma saja. Kelainan ini disebut aneuploidi. Poliploidi seringkali menyebabkan kematian embrio di dalam kandungan, sehingga sebagian besar kelainan jumlah kromosoma adalah kelainan aneuploidi. Jenis kelainan kedua adalah kelainan struktur pada satu atau lebih kromosoma. Struktur yang mengalami kelainan dapat besar sehingga terlihat pada karyotipe, namun dapat pula kelainannya sangat kecil sehingga perlu dideteksi dengan metode lain yang lebih akurat. Kromosoma yang mengalami kelainan bisa saja hanya tertukar tempat, namun seluruh kromosoma DNA masih utuh terdapat di dalam nukleus. Namun bisa juga tidak utuh alias ada bagian lain yang hilang. Selain bentuk kelainannya, ada penggolongan kelainan kromosoma berdasarkan sebarannya. Kelainan konstitusional disebabkan karena gangguan di awal perkembangan, misalnya kelainan sperma atau ovum, atau gangguan saat fertilisasi dan masa awal embrio. Karena itu, kelainan kromosoma ditemukan di semua sel tubuh. Kelainan kromosoma ini merupakan kelainan yang banyak ditemukan pada kasus infertil dan keguguran berulang. Bila tidak semua sel mengalami kelainan kromosoma, maka kelainan ini disebut kelainan somatik atau dapatan. Contoh yang dapat digunakan adalah kelainan kromosoma pada jaringan kanker dan mutasi pada tahap perkembangan di dalam kandungan yang sudah lebih lanjut sehingga kelainan kromosoma tidak didapatkan pada semua sel. Hal ini sering disebut sebagai kelainan kromosoma mozaik. Kelainan jumlah kromosom meliputi poliploidi dan aneuploidi. Poliploidi meliputi triploidi dan tetraploidi. Kelainan ini, seperti tadi sudah disebutkan, sangat jarang didapatkan karena sebagian besar mengakibatkan abortus, terutama tetraploidi. Tetraploidi sering disebabkan kegagalan untuk menyelesaikan pembelahan sigotik pertama.
DNA yang telah direplikasi menjadi 4N tidak diikuti dengan pembelahan sel yang sempurna. Triploidi dijumpai pada 1-3% kehamilan pada manusia, namun sangat jarang hidup sampai lahir. Penyebab utama adalah dispermi, yaitu 2 sperma membuai 1 ovum. Namun, kadang-kadang bisa juga disebabkan oleh gamet yang diploid. Meskipun poliploidi konstitusional jarang dan letal, semua orang normal memiliki beberapa sel yang bersifat poliploidi. Masih ingatkah adik-adik sel apa yang dapat bersifat poliploidi? Kita lanjutkan pada kelainan aneuploidi yang lebih banyak dijumpai dibandingkan poliploidi. Aneuploidi dapat terjadi pada autosoma dan dapat pula terjadi pada kromosoma seks. Aneuploidi pada autosoma dapat berupa nulisomi, monosomi, dan trisomi. Nulisomi berarti ada satu pasangan homolog kromosoma yang tidak dimiliki oleh individu tersebut. Dan hal ini merupakan kelainan yang fatal. Demikian juga monosomi yang berarti ada autosoma yang hanya tersedia 1 buah saja dan kehilangan pasangannya. Sedangkan pada kelainan trisomi, jumlah kromosoma tertentu ada 3 buah, kelebihan 1 buah dari yang normalnya sepasang kromosoma. Sebagian besar trisomi juga berakibat fatal. Misalkan trisomi kromosoma 13 yang menimbulkan sindroma Patau, atau trisomi kromosoma 18 yang menimbulkan sindroma Edward. Juga menimbulkan kelainan janin yang lebih berat, namun janin masih mungkin hidup hingga lahir. Trisomi yang masih memungkinkan individu dengan kelainan tersebut bertahan hidup lama adalah trisomi kromosoma 21 yang merupakan kromosoma paling kecil. Kelainan ini menimbulkan manifestasi klinis yang dikenal dengan nama sindroma Down. Sindroma Down berciri antara lain penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, dan keterlambatan perkembangan. Kelainan jumlah kromosoma seks, misalkan XXX atau XXY dan XYY, biasanya tidak menimbulkan kelainan yang besar dan individunya dapat hidup normal. Perempuan dengan hanya 1 kromosoma X, 99% mengalami abortus spontan. Bila dapat bertahan, pasien mengalami sindroma Turner. Apa penyebab aneuploidi? Sebagian besar kasus aneuploidi sederhana, monosomi atau trisomi disebabkan oleh meiotic non-disjunction atau anafase lag. Anafase lag ini merupakan kesalahan segregasi kromosoma pada saat meiosis. Pada gambar kita lihat ada gangguan pembagian kromosoma pada saat meiosis, baik itu pada meiosis 1 maupun meiosis 2. Maka ada sperma atau ovum yang tidak memiliki jumlah kromosoma yang normal. Bila ada 2 salinan kromosoma yang sama pada 1 sperma atau ovum, maka sigot yang dihasilkan saat fertilisasi akan memiliki 3 kromosoma atau trisomi. Berikut adalah beberapa contoh sindroma kelainan kromosom. Yang pertama adalah sindroma Down. Kromosoma yang berlebih terjadi pada autosoma nomor 21.
maka penderitanya dapat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sindroma Down dapat dikenali pada pemeriksaan USG janin. Pemeriksaan kromosoma digunakan untuk memastikan diagnosis dengan adanya kelainan kromosoma yang sesuai, yaitu trisomi 21. Kita mempunyai cara yang standar untuk menuliskan penderita trisomi 21 adalah 47, ini menunjukkan jumlah kromosom. Lalu koma XX, di sini artinya penderitanya adalah wanita. Kemudian plus 21 untuk menunjukkan yang bertambah adalah kromosom nomor 21. Berikutnya adalah sindroma Klinefelter. Biasanya penderitanya laki-laki dengan kromosoma X lebih dari 1. Kelebihan kromosoma X dapat hanya 1 atau lebih dari 1. Pada gambar di tengah bisa diamati penulisan 47,XXY, berarti penderita ini mengalami kelebihan 1 kromosoma X. Sedangkan gambar di sebelah kanan 49XXXY. Di sini penderitanya mengalami kelebihan kromosom X3. Yang berikutnya adalah sindroma Turner. Sindroma Turner biasanya perempuan yang hanya memiliki 1 kromosoma X. Kelainan ini lebih sedikit ditemukan. Pasien bertubuh pendek dan mengalami gangguan perkembangan organ reproduksi. Seperti bisa dilihat di situ cara penulisannya adalah 45,X0. Berikutnya adalah sindroma 2 kromosom Y. Biasanya sindroma XYY itu dapat ditemukan pada beberapa laki-laki. Dahulu, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko menjadi pelaku kriminal. Namun, hingga sekarang tidak ada bukti bahwa kelainan kromosoma ini meningkatkan risiko perilaku antisosial. Kelainan struktur kromosoma dapat disebabkan karena kesalahan saat perbaikan kromosoma yang rusak dan rekombinasi kromosoma. Molekul DNA penyusun kromosoma dapat rusak karena berbagai penyebab, misalkan penyebab kimiawi atau fisik. Kerusakan fisik bisa terjadi misalnya karena paparan sinar ultraviolet yang dapat membuat DNA patah. Adanya kerusakan tersebut akan diperbaiki oleh sel. Tapi, bila perbaikan tidak berhasil, sel akan mengalami apoptosis. Namun demikian, kadang terjadi perbaikan yang tidak sempurna sehingga sel tidak mengalami apoptosis, namun struktur kromosoma mengalami kelainan. Bila kerusakan struktur tersebut terjadi pada sel yang masih berada di siklus sel, baik mitosis atau saat meiosis, maka kelainan struktur tersebut akan diturunkan pada sel anak. Struktur yang mengalami kelainan bisa cukup panjang sehingga dapat diamati pada karyotipe, namun bisa juga pendek sehingga perlu dideteksi dengan teknik molekuler. Kelainan yang melibatkan segmen DNA yang pendek atau bahkan hanya 1 nukleotida sering disebut juga sebagai mutasi atau polimorfisme. Tipe kelainan struktur kromosoma dapat berupa dilesi atau hilangnya segmen kromosoma. Pada contoh ini, kromosoma mengalami dilesi pada segmen B. Sebaliknya, suatu segmen pada kromosoma juga dapat mengalami duplikasi
seperti dalam contoh ini ada 2 segmen B pada 1 kromosoma. Kelainan lain tidak melibatkan berkurang atau bertambahnya segmen kromosoma, namun susunannya tidak normal. Misalkan adanya inversi atau translokasi. Biasanya hal ini terjadi saat ada lebih dari 1 daerah kromosoma yang putus. Saat perbaikan, segmen yang putus disambung dengan segmen yang salah, sehingga terjadi inversi bila disambung dengan segmen dari 1 kromosoma yang sama, atau translokasi bila disambung dengan segmen kromosoma yang lain. Translokasi Robertson adalah translokasi kromosoma yang paling sering dijumpai. Pada translokasi Robertson, kita lihat lengan panjang 2 kromosoma acrocentricum mengalami fusi pada centromerus. Kedua lengan pendek tersebut sangat kecil, kemudian hilang. Pada contoh, diperlihatkan translokasi antara kromosoma 14 dan kromosoma 21. Karyotipe pasien dengan translokasi Robertson 14-21 ini memperlihatkan bahwa ada 1 kromosom 21 yang normal dan 1 kromosoma 14 yang normal. 1 kromosoma merupakan fusi lengan panjang kromosoma 21 dan 14. Dalam kasus ini, selain kelainan struktur, jumlah kromosoma juga mengalami kelainan. Apakah pasien ini mengalami gangguan kesehatan? Coba adik-adik cari jawabannya. Pembawa translokasi Robertson biasanya tidak menunjukkan gejala. Namun demikian, gamet yang dihasilkan tidak seimbang sehingga mengakibatkan zigot monosomi atau trisomi. Pada contoh ini kita lihat gamet yang terbentuk dapat memiliki DNA kromosoma 14 dan 21 dalam jumlah normal. Gambar yang kiri bawah. Namun ada juga yang kurang atau berlebih pada gambar bawah tengah atau bawah di sebelah kanan. Akibatnya dapat terjadi zigot yang mengalami trisomi 14, monosomi 14, dan monosomi 21 yang letal. Kemungkinan lain adalah anak lahir dengan trisomi 21 dan mengidap sindrom Down. Anak yang lahir normal kemungkinan memiliki kromosoma yang normal atau memiliki translokasi Robertson yang dapat berlanjut pada keturunan berikutnya. 1 dari 1000 bayi lahir dengan translokasi Robertson. Selain antara kromosoma 14 dan 21, translokasi Robertson dapat terjadi antara kromosoma 13 dan 14, dan kromosoma 14 dan 15. Kromosoma Philadelphia merupakan translokasi yang terkenal yang melibatkan kromosoma 9 dan 22. Tidak ada yang hilang dari kedua kromosoma tersebut, namun hasil fusi kromosoma menimbulkan fusi gen BCR-ABL. Fusi ini menyebabkan kontrol ekspresi gen yang mengkode enzim kinase tidak berjalan dengan normal saat seharusnya gen tersebut berhenti diekspresikan. Akibatnya, gen tersebut diekspresikan terus-menerus sehingga terjadi proliferasi sel yang tidak terkendali. Kromosoma Philadelphia ditemukan pada pasien leukemia mieloid kronis atau CML. Kelainan kromosoma juga ditemukan pada berbagai keganasan lain, termasuk keganasan hematologi.
Demikian akhir dari diskusi kita mengenai kuliah pada hari ini. Apabila adik-adik mahasiswa mempunyai pertanyaan mengenai bahan kuliah ini, dapat disampaikan melalui email yang sudah kami cantumkan pada awal slide kuliah. Terima kasih, sampai ketemu lagi, tetap sehat.